Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa lisairil anbiya wal mursalin syuhada sholihin wal ulama ila amilin wal ila arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa farallahu lahum. Lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu. Bab menerangkan adab-adab wudu. Kita paling tidak 5 kali dalam sehari berwudu. Ada sebagian yang lebih dari itu karena menyadari arti penting tentang wudu. Sebagian lagi mereka yang berpengetahuan senantiasa menjaga dirinya supaya dalam keadaan suci, setiap kali batal terus berwudu, sehingga tidak bisa menghitung berapa kali orang-orang yang seperti ini berwudu. Mungkin orang-orang yang luar biasa seperti itu diilhami oleh sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang tercantum di dalam Sahih Bukhari, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu fal yaf'al. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya umatku besok pada hari kiamat akan dipanggil berkumpul dalam keadaan cemerlang, bercahaya anggota wudunya. Oleh karena itu Rasulullah
mengajarkan kepada kita kalau bisa memanjangkan atau melebarkan basuhan atau usapan wudu. Para santri, wali santri dan pemirsa, kita beruntung Allah melahirkan seorang ulama yang luar biasa, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau bukan hanya seorang teoritisi yang melahirkan 457 kitab yang luar biasa dikaji di berbagai lembaga pendidikan di dunia, apalagi di Indonesia, dalam usianya yang 55 tahun. Beliau juga seorang praktisi, bagaimana beliau mencari ilmu, bagaimana beliau mendalami masalah tasawuf, bagaimana beliau melatih diri bermujahadah untuk meningkatkan kondisi spiritualnya. Semuanya menjadi teladan bagi kita. Oleh karena itu kitabnya kelihatannya, kitab Bidayatul Hidayah ini kelihatannya sederhana, membahas hal-hal yang kecil, tapi kita harus ingat bahwa tidak ada yang kecil bagi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, termasuk ketika beliau menulis bab wudu ini. Sering juga saya sampaikan dalam bab sebelumnya, kita seringkali abai terhadap amaliyah yang rutin kita lakukan. Karena rutin seringkali kita tidak memperhatikan adabnya, tidak sungguh-sungguh memberikan landasan ilmu kepada apa yang dilakukannya. Tentu berbeda sebuah amal yang dilakukan dengan ilmu yang komprehensif dan amal yang dilakukan tanpa ilmu. Itulah sebabnya kenapa pada bulan Ramadan ini kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Seperti di dalam bab-bab yang lain, Imam Ghazali senantiasa mengingatkan kepada kita untuk berdoa, banyak berdoa. Dalam setiap gerakan wudu, menurut beliau bukan hanya membersihkan kotoran dan najis dari anggota tubuh, tapi juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengajarkan untuk berdoa setiap kali membasuh atau mengusap anggota tubuh, karena toharoh menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya yang lain, yang pertama membersihkan diri dari kotoran, yang kedua membersihkan diri dari najis, yang ketiga membersihkan diri dari hadas, dan seterusnya membersihkan diri dari kotoran-kotoran di hati, dan yang selanjutnya adalah membersihkan diri hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat satu contoh. Al-Ghazali mengajarkan
ketika kita berkumur sebelum wudu, beliau mengajarkan doa, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, ini ketika kita berkumur, ini bantulah, tolonglah, berikan taufik dan hidayah di lisanku agar bisa membaca kitabmu dan berbanyak zikir. Demikian juga ketika kita menghisap air di dalam hidung kita, beliau juga mengajarkan doa, Allahumma arikhni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah kesempatan bagiku untuk bisa mencium bau surga dan Engkau ridho terhadapku. Doa-doa ini diajarkan oleh Al-Ghazali pada setiap kita membasuh atau mengusap anggota wudhu, dan tanpa kita sadari mengajarkan kepada kita peran-peran dari mulut, peran dari hidung yang mesti keduanya harus kita jaga. Yang kedua, Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk detail. Kita berkumur itu seperti apa, sampai di mana air itu, bagaimana kalau kita sedang puasa. Demikian juga kalau kita menghisap air di dalam hidung, berapa kali dan sampai sebelah mana. Demikian juga ketika kita mengeluarkan air dari hidung, seperti apa. Setiap kegiatan dalam wudhu, Al-Ghazali mengajarkan demikian detailnya. Ketika membasuh wajah, mana yang disebut wajah? Jangan-jangan kita membasuh wajah karena tidak berpengetahuan, maka hanya sebagian saja yang kita basuh, dan itu tentu membuat wudhu kita tidak sah. Paling tidak akan kehilangan keberkahan. Para santri, wali santri dan pemirsa, Al-Ghazali di dalam bab ini juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan aktivitas siwak setelah istinja. Kata beliau, siwak itu mensucikan, membersihkan mulut, dan menyebabkan Allah ridho dan setan sangat murka. Dan beliau menulis, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat yang didahului dengan siwak lebih utama dari 70 salat tanpa siwak. Untuk meneguhkan pelajaran beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Kalau saja tidak memberatkan pada umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka kepada umat untuk siwak pada setiap kali sholat. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, di dalam hadis lain bahkan juga Nabi bersabda, umirtu bisiwak hatta hasyitu ayyuktaba. Aku diperintahkan siwak oleh Nabi sampai aku menduga bahwa siwak itu diwajibkan. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, dan di akhir dari wudhu itu beliau mengajarkan kepada kita agar tidak sembrono ketika wudhu. Wajtanib, jauhilah wudhu aka sab'an, wudhumu dari 7 hal. Yang pertama, jangan mengibaskan tanganmu. Yang kedua, jangan memasukkan kepalamu dan wajahmu di dalam air. Dan seterusnya, jangan berbicara di tengah wudhu. Yang keempat, jangan menambah di dalam basuhan atau usapan lebih dari 3 kali. Jangan terlalu banyak menuangkan dan menggunakan air tanpa keperluan. Kemudian juga beliau mengingatkan jangan berwudu di air yang langsung terkena matahari. Jangan juga berwudu di air yang ada di tempat yang termasuk kuningan. Ini beberapa hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Kemudian di akhir bab ini Al-Ghazali mengajarkan, mengutip satu hadis Rasulullah SAW, inna man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharahu jasadahu kullahu wa malam yadkurillah lam yatatahhar minhu illa ma asabahu al-ma'u. Sesungguhnya orang yang mengingat Allah pada saat wudu, jadi menyadari betul saat dia berwudu, mulai dari berkumur sampai membasuh kaki, dengan memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan batas-batas anggota wudu, dengan senantiasa mengingat Allah dengan doa, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuhnya. Allah akan mensucikan seluruh tubuhnya karena aktivitas wudunya. Bayangkan kalau kita setiap hari berwudu sekian kali, maka setiap kali wudu, maka seluruh kesalahan, kekeliruan, dosa yang diperbuat oleh anggota badan dohir kita, juga instrumen batin kita, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya belajar tentang wudu. Ini pentingnya kita bersungguh-sungguh menyempurnakan wudu. Ini pentingnya mendasari wudu dengan ilmu.
Wa man lam yadhkurillaha lam yatatahhar minhu illa ma asabahul ma. Dan barang siapa yang tidak mengingat Allah pada saat berwudu, sembrono, abai terhadap ilmunya, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah tidak mensucikan kecuali apa yang terkena air. Santri, wali santri dan pemirsa, itu kajian kita tentang bab wudu. Moga-moga dengan ini kita kembali melihat wudu kita. Jangan tergesa-gesa pada saat wudu. Berniatlah yang baik. Syukur hafalkan doa-doa seperti yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Kalau bisa doa yang panjang ini, kalaupun tidak dengan doa-doa yang paling pendek untuk memastikan kita ingat kepada Allah pada saat berwudu. Kita tidak hanya mensucikan instrumen doiriyah kita, anggota wudu kita, tapi juga mensucikan keadaan batin kita. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka. Moga-moga buka kali ini makanan yang kita makan, minuman yang kita minum menjadi makanan minuman yang penuh keberkahan. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.